semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Selamat datang kembali di kelas pembelajaran online IPA bersama saya Reski Afifah. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya alat ukur. Nah, sebelum kita masuk kepada materi alat ukur, yuk kita intip dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang besaran pokok. Ya, itu besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu atau didefinisikan terlebih dahulu oleh para ilmuwan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Makanya namanya besaran turunan. Untuk cepat menghafal apa saja yang ada dalam besaran pokok, yuk simak kalimat berikut ini. SMP jiwaku. Kita lihat huruf S adalah suhu, satuannya adalah Kelvin. Ingat, Kelvin, bukan Celcius. Kemudian alat ukurnya adalah termometer. Yang kedua adalah M. SMP, M-nya adalah massa. Massa, satuannya adalah kilogram, dan alat ukurnya adalah neraca. Selanjutnya, SMP. P adalah panjang, satuannya meter. Alat ukurnya mister, jangka sorong, mikrometer sekrup. Selanjutnya adalah jiwaku. J ini untuk jumlah molekul, satuannya mol, dan alat ukurnya tidak diukur secara langsung, namun dihitung menggunakan massa dari zat tersebut. Selanjutnya adalah I untuk intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, alat ukurnya adalah light meter. Selanjutnya adalah W untuk waktu, satuannya adalah sekon, alat ukurnya adalah stopwatch. Yang terakhir adalah Q dari kuat arus, satuannya adalah ampere, alat ukurnya adalah ampere meter. Selesai untuk besaran pokoknya. Besaran turunannya dapat kalian cari sendiri ya. Udah Ustazah tugaskan untuk mencari dan membuat video. Silahkan baca ulang kembali tugas kalian ya. Nah, sebelum kita masuk ke alat ukur panjang, kita lihat dulu nih, satuan panjang adalah, iya, benar sekali, satuan panjang adalah meter. Nah, satuan ini diperoleh dari jarak antara dua goresan pada batang meter standar yang terbuat dari platinum dan iridium. Namun, pada bulan November 1983, definisi satuan meter diubah menjadi jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam satuan waktu 1/799.458 sekon. Nah, selanjutnya kita lihat alat pertama yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang adalah penggaris. Skala terkecil dari penggaris atau mister adalah 1 mm atau 1 cm. 1 mm atau 1 cm. Jarak dari 0 ini ke garis yang di sebelahnya. Jarak yang berdekatan antara garis di penggaris kita. Ketelitian pengukurannya adalah setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 cm atau 0,5 mm. Selanjutnya kita akan lihat yang namanya jangka sorong.
Nah, gambarnya seperti yang terlihat pada layar. Ini adalah penampakan jangka sorong. Bentuknya mungil, lumayan mungil. Terbuat dari lempengan besi, digunakan untuk mengukur diameter luar, dan diameter dalam suatu benda. Tingkat kelitiannya hingga 0,1 mm, lebih tinggi dibandingkan penggaris, bukan? Kemudian memiliki dua macam skala, yaitu skala utama yang ada di sini dan skala nonius yang ada di sini. Skala utama ini dalam satuan cm, sedangkan skala nonius dalam satuan mm. Kita lihat skala utamanya yang ini. Kita lihat ini adalah angka 4. Ini adalah garis angka 5 cm ya. Kemudian kita lihat kita lihat angka sebelum angka 0 ini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, dan 4,7. Jadi 4,7 cm. Apakah 4,8 masih termasuk? Tidak, karena dia berada setelah angka 0. Jadi kita perlu kejelian mata dalam melihat soal dan gambar. Setelah fiksi yang ini, kita catat dulu tuh 4,7 cm di kertas. Setelah itu kita berpindah ke skala noniusnya. Oke, kita lihat di sini ada skala nonius yang ini ya nak. Yang ini diperbesar gambarnya menjadi ini. Kita lihat, kita cari garis yang berhimpitan atas dan bawah. Kebetulan di sini sudah ada tanda merah di 4. Dia berhimpitan dengan yang di atasnya. Jadi kita kalikan dengan ketelitiannya. 4 dikali 0,01 cm sama dengan, benar sekali, 0,04. Jadi bisa langsung dijumlahkan. Saja. Hasilnya adalah 4,7 cm yang tadi ditambah dengan 0,01 cm dikali dengan 4. Oke. Sama dengan 4,7 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 4,74 cm. Nah, alat ukur panjang terakhir yang akan kita lihat adalah mikrometer sekrup. Coba kalian lihat gambarnya pada layar. Nah, dia berfungsi untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur diameternya kelereng, ya. Kemudian tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Gambarnya seperti ini. Ada dua skala, skala biasa, skala utama, dan skala puter. Ini nanti diputar. Kenapa namanya skala putar? Karena nanti dia akan diputar menggunakan alat yang ada di belakang ini. Dia akan diputar sehingga skalanya bergerak. Oke. Jadi bisa kamu lihat pada mikrometer sekrup terdapat skala utama dan skala putar. Skala utama 1 mm, ingat milimeter ya satuannya. Kalau skala mikrometer sekrup itu pakai milimeter, sedangkan kalau jangka sorong pakai sentimeter. Kemudian kita lihat lagi ada 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, dan seterusnya. Dari skala putar ini dari 1 sampai ke 50.
Ya, selanjutnya kita akan lihat alat ukur massa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melihat yang namanya neraca pasar atau timbangan yang ada di pasar. Ini gambar yang ini timbangan yang ada di pasar. Nah, gunanya untuk menimbang massa. Kemudian ada neraca 2 lengan, ini akan dilihat di laboratorium. Kemudian ada neraca 3 lengan, ini juga biasanya dilihat di laboratorium. Kita langsung ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ini dalam satuan gram semuanya. Jadi kita tinggal menjumlahkan. Ini pasti pertanyaannya berapakah massa totalnya. Kita tinggal menjumlahkan dari angka yang ada ditunjuk oleh skalanya ini 200 gram ditambah 20 gram kemudian ditambah 1 gram itu menghasilkan 200 ditambah 20 ditambah 1 hasilnya iya benar sekali 221 gram. Kita lihat ya, mulai dari ratusan dulu baru puluhan dilanjutkan satuan. Oke? Selanjutnya kita akan melihat contoh soal volume benda yang tidak beraturan. Ini kita lihat ada benda pertama dan benda kedua. Sebenarnya ini adalah satu benda yang sama ya anak-anak, tapi dilakukan perlakuan yang berbeda. Ketika dia tidak diisi apa-apa, volume dari gelas ukur ini adalah 50 ml. Oke. Ketika diisi sebuah batu, volumenya naik menjadi 75 mililiter. Astagfirullah. 75 mililiter. Pertanyaannya, berapakah berat batu atau berapakah volume benda yang tidak beraturan ini? Jawabannya adalah V2. Volume yang kedua yang 75 ini. V2 75 dikurang dengan V1 50. 75 mililiter dikurang dengan 50 mililiter hasilnya benar sekali 25 mililiter. Nah, yang terakhir adalah alat ukur waktu. Kita bisa menggunakan stopwatch. Gambarnya seperti ini kalau belum pernah dilihat, dan bisa menggunakan jam tangan yang kalian. Silahkan. Kalian bisa mengukur waktu, satuan dari waktu apa nak? Iya, sekon. Seperti itu. Sampai di sini perjumpaan kita tentang alat ukur. Selamat mengerjakan tantangan yang sudah disisipkan di setiap materinya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua tentang alat ukur, satuan panjang, satuan massa, dan satuan waktu. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.